Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Gagal ginjal akut bisa menjadi komplikasi dari sejumlah penyakit serius maupun kondisi kesehatan tertentu. Salah satunya adalah hipertensi. Bila tidak dikendalikan dengan baik, hipertensi bisa merusak pembuluh darah dan juga ginjal. Apakah ginjal dapat mempengaruhi tekanan darah? Lalu seperti apa ginjal dan juga hipertensi bisa disembuhkan? Kita akan memperbincangkannya dalam Discuss bersama dokter spesialis penyakit dalam RSUP Dr. Sarjito, Dr. Iri Kuswadi, spesialis penyakit dalam dan konsultan gastroentero dan hepatologi. Dan dari FKKMK UGM, Profesor Dr. Anda R.A. Yayi Suryo Prabandari, MSI, PhD. Jalanku masih kelam menipu, terbeli oleh nafsu dunia. Telah sering sudah ku melupakanmu, hitamnya kian pekat di dadaku. Masihkah ada terang mendekap jiwaku? Masih pantaskah aku berlutut di hadapmu? Sebelum buta mata dan hatiku, izinkan ku kembali menuju fitrahku sebagai hambamu. Sebelum buta mata dan hatiku, izinkan ku untuk kembali. Ku tak ingin jauh darimu. Gagal ginjal merupakan kondisi penurunan fungsi ginjal dalam menyaring limbah sisa metabolisme tubuh dari dalam darah dan membuangnya melalui urin. Kondisi tersebut menyebabkan kadar racun dan cairan berbahaya akan mengendap dalam tubuh dan dapat berakibat fatal apabila tidak ditangani. Ginjal merupakan organ tubuh yang terletak di belakang rongga perut, di bawah hati, dan ginjal memiliki bentuk menyerupai kacang. Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah yang akan menghasilkan zat sisa atau kelebihan cairan yang nantinya dibuang melalui urin. Faktor resiko yang menyebabkan gagal ginjal adalah kurangnya pasokan darah ke ginjal dan penyumbatan pada ginjal atau kantong kemih. Di fase awal, pengidap gagal ginjal bisa jadi tidak merasakan gejala apapun dan hanya bisa dideteksi melalui uji laboratorium. Namun, seiring perkembangannya yang sangat cepat, beberapa gejala yang dapat muncul pada pengidap gagal ginjal seperti nyeri punggung, mual disertai muntah, sakit pada bagian dada, sakit perut, sering merasa linglung, mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi, dehidrasi, mudah merasa lelah, adanya penumpukan cairan sehingga tubuh tampak membengkak atau ederma, produksi urin berkurang, mengalami gangguan tidur. Di luar beberapa gejala di atas, setiap orang berkemungkinan mengalami gejala berbeda-beda, tergantung dari seberapa parah kondisi yang dideritanya. Gagal ginjal terbagi menjadi dua, gagal ginjal akut dan kronis. Gagal ginjal akut merupakan gagal ginjal kerusakan ginjal berat yang baru terjadi selama beberapa jam atau beberapa hari. Penyebab dari gagal ginjal akut adalah memiliki luka bakar yang parah.
berkurangnya aliran darah pada ginjal yang disebabkan oleh pendarahan, dehidrasi berat atau shock, infeksi parah. Contohnya, sepsis, cedera yang parah pada ginjal, alergi parah atau anifalaksis, memiliki riwayat penyakit tertentu seperti penyakit jantung, gagal hati, batu ginjal, infeksi, hingga kanker ginjal. Sementara itu, penyakit gagal ginjal kronis terjadi ketika ginjal mengalami kerusakan dalam jangka panjang, sehingga lama-kelamaan ginjal mengalami kerusakan yang berat dan permanen. Seseorang dikatakan mengalami gagal ginjal kronis apabila kerusakan pada ginjal yang dialaminya sudah lebih dari 3 bulan. Penyebab dari gagal ginjal kronis adalah mengidap penyakit diabetes, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, gangguan pada prostat, overweight atau obesitas, memiliki kebiasaan merokok, menderita penyakit ginjal, memiliki penyakit autoimun, terdapat riwayat penyakit ginjal secara genetik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Sehat, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Konita Jasmine dapat menjumpai Anda kembali dalam Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Podcast ini kami dedikasikan sebagai upaya sosialisasi, sebagai upaya promosi dan juga edukasi untuk Anda terkait permasalahan dan juga pelayanan kesehatan yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah banyak episode yang kami hadirkan untuk Anda, namun kali ini kita akan fokuskan pada 2 permasalahan yang ini sebetulnya sudah sering kita dengar ya Sobat Sehat, tapi kita masih terus bertanya-tanya sebetulnya bagaimana untuk cara mendeteksinya, tanda-tandanya, gejalanya, dan juga untuk upaya preventif atau pencegahannya. Kali ini kita akan bahas 2 permasalahan kesehatan Sobat Sehat, yaitu adalah terkait penyakit ginjal, satu lagi adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, ini mungkin kita tuh agak takut satu sisi, atau satu sisinya juga mungkin keluarga kita sudah ada yang terkena dan ingin tahu gimana sebetulnya cara penanggulangannya ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita, Masya Allah, ini adalah yang pertama Profesor Dr. Anda Raden Ajeng ya, Yayi Suryo Prabandari MSI PhD. Beliau ini dari FKMK Universitas Gadjah Mada. Halo Prof Yayi. Halo. Halo, kabar sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Kabar sehat. Hari ini matching sekali Prof, ungu-ungu. Iya, supaya enak dilihat. Iya betul, seger langsung ya Prof ya. Sehat juga tuh Mbak. Alhamdulillah. Ini dari UGM atau dari mana nih Prof? Dari UGM tadi pagi rapat. Oke, langsung sini ya Prof ya. Yeah. Siap berbagi ya Prof ya? Iya, insya Allah. Insya Allah, siap. Ada Prof Yayi, Sobat Sehat, ada juga satunya adalah Dr. Iri Kuswadi, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Vinasim, yang beliau ini merupakan dari RSUP Dr. Sarjito. Assalamualaikum Dr. Iri. Waalaikumsalam. Iya, kabar sehat Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, hari ini matching batik-batik ini ya. Janjian nggak ini Dok? Ada. Saya harus pakai batik juga ini ya. Baik, kalau Dokter Iri dari Sarjito tadi langsung ke sini juga? Langsung ke sini. Oke, siap. Semakin banyak apa semakin sedikit Dok pasiennya di sana? Oh, masih semakin banyak. Ya? Kalau soal ginjalnya banyak nggak Dok di sana? Wah, Dok? banyak. Banyak juga. Iya, hampir antri ya. Waiting list-nya itu banyak sekali. Berarti kasusnya karena emang tinggi kasusnya banyak sekali. Oke, nanti kita bahas ya Dok ya, dengan Prof juga ya. Baik, dan tentunya insya Allah kita akan bahas lebih dalam bagaimana sebetulnya hipertensi atau tekanan darah tinggi dan juga terkait penyakit ginjal. Nah, saya pengen ke dokter dulu ya. Ada Dokter Iri. Dok, kadang kalau kita dengar penyakit ginjal itu kan ada infeksi, ya kan? Terus ada juga ada tumor ginjal juga, gagal ginjal, batu ginjal. Ini sebetulnya yang mana saja Dok kok yang bisa masuk ke penyakit ginjal? Oh ya, terima kasih. Penyakit ginjal itu disebabkan pertama itu oleh karena hipertensi. Yang kedua itu diabetes, 2 itu yang menyebabkan gangguan pada ginjal. Jadi hampir 80% gangguan ginjal itu oleh karena hipertensi dan diabetes. Apabila tidak terkontrol dengan baik, dia akan menyebabkan ginjal atau stroke. Duluan mana, jantung, ginjal atau stroke. Baik, gitu. Jadi hipertensi penyebab dari ginjal gangguan tadi ginjal itu, ya? Atau jantung atau stroke.
Oke. Biasanya pada jantung dulu, nanti yang kedua biasanya stroke duluan atau ginjal duluan. Baik, Jadi baik. faktor risiko. Oke. Nah, sebelumnya Dok, ini mungkin kasus ginjal sendiri Ya. di DIY ini kira-kira sebesar apa sih? Dari hasil penelitian tuh hipertensi itu hampir 35%. Oke. Jadi diabetes itu hampir juga sama, 35 sampai 40% yang menyebabkan gangguan kepada ginjal. Jadi kalau itu tidak diterapi dengan baik, diobati dengan baik, dia akan menimbulkan komplikasi pertama itu kepada jantung atau ginjal atau stroke pada pasien. Baik. Kalau memang paling banyak DIY grafiknya Iya. mungkin sejak pandemi kali ya, Prof dan Dok ya. Ini memang semakin naik atau justru malah semakin turun? Dok? Banyak memang semakin naik ya. Semakin naik. Iya, karena masyarakat itu untuk berobat oleh karena terkontrol hipertensinya itu istilahnya kalau tidak mempunyai gejala dia tidak akan datang berobat. Karena hampir pasien yang dengan hipertensi itu tidak menimbulkan gejala. Jadi pasien itu tensinya tinggi 200, pasien itu tidak pernah mau karena gejalanya tidak ada. Gitu. Nah itu yang sering kita kelewatan untuk menimbulkan suatu komplikasi. Oke, baik, ujuk-ujuk gitu ya. Iya. Kadang tiba-tiba ya bikin nggak siap ya sahabat sehat ya. Baik, nah Prof Yayi, ini kan kasus yang cukup banyak sebetulnya di Indonesia, apalagi di DIY tadi disebutkan oleh Dr. Iri. Tapi kalau lihat faktor resikonya barangkali nih, Prof Yayi, seperti apa sih? Ya, masyarakat kita itu senang banget gorengan, itu yang satu ya. Yang kedua, masyarakat kita juga, ini kalau dari riset kesehatan dasar ya, jadi 2015 sampai 2018 itu memang ada peningkatan gagal ginjal kronis, itu satu, kemudian hipertensi juga naik, diabetes itu dari 2009 sampai 2019, ini data metrik Indonesia ya, tapi bukan Jogja, itu naiknya hampir 50%. Ya, dan ini kan makanan zaman sekarang ya. Makanan zaman sekarang itu kan satu manis banget. Sudah 3-in-1 ditambah dengan gula. Kemudian yang gorengan tuh kita nggak tahu minyaknya yang untuk menggoreng itu sudah berapa. Terus masyarakat kita ini juga dari riset. Kalau masalah gorengan itu di Riskesdas 2015 yang saya ingat 70% masyarakat Indonesia tuh makan gorengan. Hampir tiap hari ya. Kemudian kalau yang satu lagi adalah harusnya olahraga. Ya. Nah, olahraga ini juga tidak terlalu bagus angkanya. Di riset kesehatan dasar itu sekarang udah agak naik sih, yang olahraganya 150 menit per minggu itu naik dari 28% jadi 40-an gitu ya, jadi sudah lumayan. Nah, makan buah dan sayur kita itu juga kurang. Ya, jadi makan buah dan sayur itu kalau masyarakat Indonesia ini sangat memprihatinkan sih, harusnya itu kalau menurut Kemenkes Germas itu 3 porsi sayur, 2 porsi buah. 3 porsi itu kan bisa makan pagi, makan siang, makan malam gitu. Terus buahnya di tengah-tengah gitu kan. Nah, yang makan 5 seperti ini tuh nggak sampai 10% masyarakat Indonesia. Jogja lumayan 15%. Ya, karena saya lihat yang di Jogja. Tapi dari pertanyaan di riset kesehatan dasar itu mereka tiap hari makan, cuman porsinya kurang. Nah, kemudian itu kurang sayur buah, gorengan, kurang gerak. Belum lagi nanti kalau ada masalah-masalah juga. Nah, karena psikologis itu juga lumayan berhubungan dengan tekanan darah. Ya, jadi orang khawatir, orang stres, bete, baper itu ya. Itu juga, apalagi kalau pola makannya nggak bagus. Kalau sekarang tambah lagi yang agak memprihatinkan adalah anak-anak sekarang itu kurang tidur. Ini riset terakhir dari teman ya di Jogja. Ya, jadi tidurnya itu kurang dari 6 jam anak-anak sekarang. Gini Mbak, ya. Scroll. Ya. Kalau takut ya, FOMO kan, fear of missing out. Ya, jadi terus mereka tidurnya kurang. Nah, ini juga kita di GMC mahasiswa kita sudah ada beberapa yang hipertensi dan diabetes. Ya. Mahasiswa. Mungkin usia 20-an ya, Dok? Iya, ya itu karena pola kebiasaannya yang tidak bagus ya. Jadi pola makan, pola tidur, tidak ada olahraga, dan mereka tensionnya jelas tinggi ya, karena mahasiswa kan tugasnya banyak. Ya gitu. Makanya kita UGM itu buat Health Promoting University ya. Jadi
kita sekarang ada beberapa posbindu di beberapa fakultas. Ya, harapannya sih tidak hanya tenaga pendidikan ya. Kita sebenarnya pengennya ke mahasiswa juga karena mereka kan yang lebih muda gitu ya. Tapi ini perlu ada gerakan gitu ya supaya mereka hidup sehat. Ada movement lah ya. Iya, karena pasti datanya di Sarjito juga semakin muda sekarang. Yang stroke semakin muda, yang hemodialisis. Aduh, paling muda berapa itu dok? Ya, coba ya. Yang cuci darah hemodialisis tuh ada yang usia 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 17 Bukan tahun. genetika tapi ya? Apa? Bukan genetik ya? Memang, kenapa itu dok? Kok usia 4 tahun sudah bisa hemodialisis? Iya, karena memang ada gangguan di ginjal. Karena hipertensi itu kan genetik. Gitu. Genetik dari riwayat keluarga itu hipertensi, ya itu yang tanpa disadari. Karena hipertensi itu tidak menimbulkan gejala. Baru timbul komplikasi ke jantung yang terutama itu baru pasien itu udah berobat. Atau komplikasi-komplikasi yang lain ke ginjal atau stroke. Itu yang ditakutkan kita bersama ya kalau sampai stroke itu ya. Yang sering kita dengarkan usia-usia mungkin di atas berapa ya dok ya? 50 mungkin ya, tapi sekarang pun yang muda-muda 4 tahun muda pun itu juga. Banyak. Oke, mahasiswa apalagi nih ya. Posbindu kan harusnya 15 tahun ke atas. Tapi mungkin ini kalau mendengar bahwa di bawah 10 tahun pun sudah ada, berarti mulai dari ibunya juga kan? Iya, jadi sejak kehamilan. Oh ya, satu lagi Mbak, mie instan. Mie instan itu juga 70% masyarakat Indonesia makan mie instan, dan itu satu bungkus mie instan itu sebetulnya garamnya adalah yang dibutuhkan dalam 1 hari. Jadi kalau udah makan mie instan harusnya nggak makan yang pakai garam lagi. Bahkan kadang kalau udah makan satu kurang tambah telur lagi gitu kan. Nah, telurnya 2, kalau mie-nya 2 telurnya 2. Iya betul. Malam-malam nggak bisa tidur tambah lagi ya dok ya. Wah ini berapa garam udah ya sahabat sehat ya. Masya Allah. Baik dok, ini kan juga sebetulnya kita pengen tahu gejalanya juga ya dokter Iri ya. Kalau misalnya memang tanpa gejala lah hipertensi, tapi kalau untuk ginjal pasti ada gejala-gejala umumnya dulu. Seperti apa nih dok? Biasanya komplikasi pertama itu kepada hipertensi itu kepada jantung. Jantungnya dulu, baru dia timbul ada gejala seperti sesak, sulit tidur, gelisah pada pasien itu. Komplikasi kepada ginjal itu bisa mual, bisa muntah, itu pada pasien. Sesak itu sudah timbul gejala itu. Tapi kadang-kadang kan kita timbul gejala pasien mual, muntah itu kan dikira GERD itu ya. Gitu ya. Jadi tidak dicari penyebabnya. Jadi seorang dokter itu memang seharusnya dia itu mencari kausa, jadi penyebab apa itu pada pasien itu, sehingga kita bisa mengobati sejak awal kalau memang pasien itu harus diobati. Tapi gimana cara kita tahu dok, itu mual yang karena ginjal gitu ya? Atau yang ini masuk angin doang, dikerokin juga beres misalnya gitu. Gimana cara kita tahunya? Sebenarnya di PPK 1 ya, fasilitas kesehatan primer itu sebenarnya seseorang sudah bisa dideteksi seperti itu. Tapi kebiasaan kita mungkin di tempat kita kan tidak termasuk orang asuransi gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan kita enggan untuk melakukan cek laboratorium. Sebenarnya sewaktu dia itu di PPK 1 dia sudah harus mendapatkan pelayanan mengecekkan, dibiasakan ngecek. Biasanya sebenarnya dari kencing aja sudah bisa kelihatan diprediksi pada pasien ini oleh karena ada gangguan ginjal, hipertensi maupun diabetes. Dari apa ya, kuantitasnya atau? Dari hasil pemeriksaan itu, apakah itu ada protein urea, adanya suatu gula darah atau gula di kencing, itu sudah bisa dilihat dari pemeriksaan awal itu. Jadi nggak ada kata terlambat ya kalau sudah dideteksi dari awal ya. Sejak awal sebenarnya sudah, makanya kita pencegahan baru kita melakukan edukasi pada pasien. Baik. Saya pengen balik dulu ke Prof Yayi. Prof Yayi, tadi disebutkan menarik sekali itu isu kita soalnya kan, makan gorengan, makan mie instan dan sebagainya. Katakanlah ini tidak bisa dicegah Prof, karena sudah jadi konsumsi gitu, untuk stop kayaknya agak susah.
Terus gimana ya Prof, kira-kira ya dikurangi saja kah atau seperti apa? Ya kalau menurut saya kalau masih tetap pengen ya dikurangin gitu ya. Tapi kalau menurut saya ini pemerintahnya juga kalau dari segi, karena beberapa negara itu mereka sudah punya policy untuk mengurangi garam di semua pangannya. Jadi ada studi mengenai biaya dan keuntungannya di Kanada kalau nggak salah. Itu mereka mengurangi, ada policy bahwa itu aturan makanan yang ada di situ dikurangi garamnya semua. Dan itu mengurangi beban sakit. Rupiah yang dikeluarkan di rumah sakit ya itu berkurang banyak. Ya jadi yang inpatient, yang outpatient sih masih coba terkendali gitu kan, karena garamnya kita nggak usah repot-repot ngedukasi karena yang dijual itu sudah dikurangin garamnya. Nah ini yang sedang kita upayakan juga saat ini. Teman-teman ada di satu pusat kajian itu sedang mengadvokasi pemerintah untuk gula, untuk pangan, dan pangan itu berarti makanan dan minuman. Kemudian yang dari gizi itu berusaha juga untuk yang garam, meskipun ini sangat susah. Musuhnya adalah industri, kan mie instan itu juga termasuk industri. Jadi itu sama dengan pekerjaan saya sehari-hari rokok ya. Jadi rokok ini juga kan sebetulnya harusnya kalau pemerintahnya tegas harusnya berkurang gitu, tapi harganya masih murah, di mana-mana bisa diraih gitu. Tapi kalau memang pemerintah Indonesia serius mau mengurangi hipertensi, gagal ginjal, penyakit jantung, penyakit diabetes, ya harus ada beberapa policy yang dijalankan gitu ya. Jadi kalau hanya harm reduction tadi ya, tetap makan yang dikurangi. Nah kecuali memang ada rekayasa engineering, bikinlah mie instan yang tidak terlalu salty gitu ya, nggak terlalu asin gitu. Mie instan kita yang dijual di Australia itu rasanya beda. Mereknya sama, tapi rasanya beda. Lebih enak yang di Indonesia. Karena lebih seasoningnya. Ya itulah, karena kalau mereka punya regulasi bahwa kalau mau ekspor di Australia ya, kita dapat ada itu. Kalau mau nyari yang mie instan yang beneran Indonesia itu harus ke toko Asia. Kalau waktu saya kuliah dulu gitu. Karena saya juga heran rasanya kok beda ya. Gitu ya, karena memang mereka punya regulasi. Nah inilah yang harusnya diregulasi, termasuk kalau di sana kan memang seperti warung dan sebagainya itu kan mereka harus mengikuti banyak regulasi ya. Dinas Kesehatan Yogyakarta itu sebenarnya juga sudah berusaha melakukan beberapa survei di warung-warung ya. Ada warung yang sudah diberi tanda bahwa mereka itu sudah, tapi masih lebih ke kebersihan. Ya, personal ke hygiene gitu ya, water and hygiene gitu ya. Tapi itu udah lumayan lah. Nanti ya mestinya ini juga termasuk yang dijual yang high kalori gitu ya. Kami sudah berusaha di Fakultas Kedokteran waktu itu sebelum pandemi, kantin kita ada traffic light food. Jadi traffic light food itu yang makanan yang seharusnya hanya dimakan 1 kali seminggu. Jadi gorengan, ayam geprek, pokoknya sing asin-asin sing bertepung itu hanya boleh 1 kali 2 kali seminggu. Itu merah, dikasih tanda merah. Nah nanti yang boleh dimakan beberapa kali, santan tapi santan cair gitu ya. Kalau goreng ya goreng biasa, itu kuning. Nah yang sayur mayur, ayam pop yang cuma direbus, dikukus, itu yang hijau. Boleh dimakan tiap hari. Nah di Singapura mereka bikin supaya itu ada di rumah sakit ya. Di rumah sakit di National University Singapura itu kita juga adopsi dari sana. Itu yang hijau ini dijual murah, yang merah ini jual agak mahal. Dan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dokter dan perawat yang tadinya antre di yang merah itu lama-lama geser karena malu katanya. Tiap hari kok beli yang merah gitu kan. Jadi malu. Nah itu yang kita buat di FK, tapi sayangnya karena pandemi kemarin kan kantinnya juga tutup. Ini mesti harus diingatkan lagi. Tapi kami juga sudah membuat policy di FK itu kalau habis makan siang, rapat, ujian itu hanya buah dan air putih. Ya kalau pagi masih boleh lah. Terus kita sudah ada beberapa rapat dengan kacang rebusan lah, bukan gorengan. Full rebusan. Iya, sebetulnya kalau niat mau gitu ya bisa. Kita jangan, itu nggak bisa, ini kita sudah biasa, rokok pada wae gitu ya. Jadi ya memang harus ada aturan, harus ada kemauan untuk itu. Dan kadang-kadang kalau menurut saya orang Indonesia itu dipaksa harusnya, memang agak susah kalau cuma dikasih tahu ya. Nanti tanya aja pasiennya yang ngeyel berapa, sudah diminta untuk diet kan belum ya. Banyak. Iya, karena harus dipaksa biar terbiasa ya, Prof Dok ya. Oke, boleh cerita mungkin ini Dok, karena pasiennya pastinya banyak dan kasusnya beragam-ragam gitu. Gimana? Ya betul Dok? Tadi yang dijelaskan oleh Prof Yai itu, di mana hampir
kita itu asupan garam itu lebih. Jadi asupan garam itu yang sebenarnya menyebabkan hipertensi. Memang hipertensi itu ada yang orang makan garamnya banyak, tapi dia sensitif terhadap pemakaian garam itu. Jadi garam di Indonesia itu, orang Indonesia dari hasil penelitian itu memang menunjukkan dosis yang sebenarnya dianjurkan 2000 mg itu dari hasil penelitian sampai 3000 mg. Jadi kasus hipertensinya itu tinggi sekali gitu. Jadi diet apa yang sebenarnya harus diperhatikan? Ya diet garam yang pertama yang harus diberikan kepada seseorang gitu. Sehingga supaya tidak terjadi hipertensi. Tetapi kita itu sekarang memang salah kaprah gitu loh. Apa yang enak itu yang diminati. Sebenarnya kan karbohidrat itu harus kebutuhan kita itu kan 80%. 15% itu protein, 5% itu lemak. Istilahnya pada garis besarnya. Tetapi yang sekarang itu, yang di abad sekarang itu, kenapa sekarang banyak penyakit? Karena dibalik, karbohidratnya sedikit, proteinnya yang ditinggikan. Nah, kalau protein tinggi itu membebani metabolisme daripada tubuh seseorang. Nah, itu yang tidak dipahami. Makanya edukasi itu sangat penting di masyarakat untuk pemberian makanan di mana protein. Sekarang kan kalau makan karbohidrat terlalu banyak, ini tidak pernah makan gitu. Padahal kita itu justru akan memberikan 80%-nya itu kalori, 15% protein. Sekarang enggak. Yang 80% itu protein. Sehingga beban untuk metabolisme dari tubuh. Itu tanpa disadari, karena kita itu yang enak aja yang dimakan. Pokoknya seasoningnya gurih, kuat, gitu. Ya enak gitu ya. Baik, ini jadi mungkin lebih concern ke kesehatan ya dok ya. Kadang kalau cari enaknya aja susah ya, kadang kalau mau jadi lebih sehat lagi. Nah saya pengen ke Prof Yayi kalau ginjal juga air putih biasanya. Nah tapi air putih ini kadang zaman sekarang tergantikan Prof, sama boba, sama apalagi ya susu juga mungkin ya, kopi, teh. Orang tua biasanya tehnya jalan terus, ini termasuk juga kakek saya begitu, air putihnya nggak jalan, tehnya jalan terus. Nah, ini seperti apa nih Prof Yayi? Ya ini karena juga, sebetulnya juga bukan campaign ya, tapi marketing dari minuman-minuman gitu ya. Tapi ini mestinya harusnya dibiasakan juga. Saya sebetulnya juga dibesarkan di keluarga Jawa, yang kalau pagi teh manis gitu ya. Cuma ayah saya kemudian diabetes tuh. Ya jadi habis itu dan saya mulai minum kalau teh ya nggak pakai gula, dan karena saya olahraga saya memang lebih banyak minum air putih. Sebetulnya pembiasaan lagi. Ujung-ujungnya itu adalah pembiasaan lagi. Dan kalau malam tadi misalnya kalau saya sama anak-anak kos itu untuk mahasiswa ya itu kalau di kos-kosan, karena kalau mahasiswa Indonesia itu kan jarang masak ya. Kalau ke luar negeri baru masak, tapi kalau di sini jarang masak. Tapi paling tidak di rumah itu ada buah yang tidak usah dimasukkan di kulkas, ya seperti pisang, apel gitu ya, atau pepaya. Kalau pepaya kan nggak perlu dimasukkan ya. Itu untuk tadi kalau malam kalau lapar sebenarnya bukan mie instan ya, pisang. Ya itu kan juga ada karbonya sebenarnya. Buah itu juga ada karbonya gitu ya. Jadi itu yang bisa untuk tambahan, dan kemudian juga sereal. Sereal kan sekarang sudah cukup banyak ya. Kita mungkin kalau malam gitu ya, kalau sudah makan malam yang nasi, ya malamnya gitu ya. Tapi air putih ini adalah, ada beberapa teman saya yang menurut saya bagus. Mereka membeli tumbler yang 2 liter atau 1,5 liter. Sudah itu punya kewajiban bahwa itu habis dulu, baru dia boleh minum yang berwarna. Ya, jadi belilah tumbler gitu ya. Kenapa saya tanya kenapa 1,5? Kalau saya punya tumbler tapi nggak, karena males bawanya gede banget kan. Kalau saya tambahi kan, tapi kalau dia soalnya kalau saya harus nambahin itu males Mbak. Tapi kalau begini tuh saya tahu bahwa dari pagi saya harus minum gitu ya, karena pernah juga diingatkan sama dokternya sih dia kurang minum gitu ya. Jadi itu yang dilakukan. Ya mungkin itu yang perlu dilakukan oleh teman-teman masyarakat sobat sehat nih, untuk minum air putih dulu, baru nanti kalau itu sudah habis kira-kira 1,5 liter, 1 liter 7-8 gelas gitu, baru kita minum yang lain.
Bahwa gitu yang ya. ukuran Ya, sekarang soalnya itu marketing Mbak. Jadi kan tambah 5.000 dapatnya lebih tinggi gelasnya. Ya, itu marketing. Iya, dan itu kan sayang juga udah dibeli kan. Ya, padahal ingat aja bahwa dalam satu soda yang manis itu, saya nggak nyebut merek ya. Gulanya segini loh. Satu botol itu gulanya segini. Nah, udah. Jadi mikir-mikir ya mau minum ya dok. Lah itu, ya sekali-kali boleh, masih boleh. Tapi ingat bahwa habis itu minum air putih. Gitu ya. Dinetralisir ya. Ya sebenarnya bukan dinetralisir berarti. Air putihnya itu yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Iya, baik. Nah, seperti itu ya sobat sehat ya. Oke, kita ke Dokter Iri dulu. Dokter Iri, ini selain air putih juga kira-kira apalagi sudah kalau soal minuman barangkali yang bisa jadi perhatian? Untuk cairan yang masuk dalam tubuh itu paling baik itu sebenarnya kan 2000 ya untuk pada orang dewasa. Dari 2000 cc untuk setiap hari. Jadi tadi itu sudah disiapkan 2000 itu udah habis gitu. Atau ya 1,5 liter ya sampai 2 liter itu sudah cukup gitu. Nah, orang sekarang kan minum banyak lebih bagus katanya dibandingkan minum sedikit. Enggak, jadi minum itu yang cukup. Yang cukup itu 1,5 sampai 2 liter. Nah, kalau dia berlebihan dia beban untuk jantungnya, apalagi yang punya penyakit jantung dan ginjal. Nah, itu beban sehingga dia menimbulkan hipertensi. Karena pengobatan sekarang itu minum banyak diharapkan kan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme lebih banyak. Tidak demikian, dia beban untuk jantungnya, gitu. Baik untuk ginjalnya. Ya. Makanya pada orang yang gangguan ginjal atau jantung itu jangan diberikan minuman yang melebihi dari 1.500. Dia akan beban, dia pasti akan sesak. Jadi pada pasien. Nah ini yang juga harus diterangkan. Jadi orang penyakit jantung, ginjal itu minumnya tambah banyak supaya dia tidak itu justru akan menyebabkan dia sesak, overload daripada cairan gitu. Baik, yang pasti ya seimbang lah ya. Ya seimbang gitu ya. Nggak kesedikitan, nggak kebanyakan juga kebanyakan. Ya. Sama. Iya, ini Jawa Pride ya. Jawa Pride. Baik, nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi ya Prof Yayi dan juga Dokter Iri. Nanti kita juga akan bahas sebetulnya soal sistem kesehatannya dan perubahan perilaku. Nanti mungkin ada tambahan lagi dari Prof Yayi dan juga Dokter Iri. Jangan kemana-mana, Sobat Sehat, kita akan kembali usai menyimak informasi yang berikut ini. Angka gagal ginjal kronis di Indonesia berdasarkan data Diskedas tahun 2028 menyebutkan sebesar 0,38% dari penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia sebesar 252.124.458 jiwa. Maka terdapat 713.783 jiwa yang menderita gagal ginjal kronis di Indonesia. Jika mengacu pada data IRR tahun 2018, proporsi pasien penderita gagal ginjal kronis memang paling banyak usia 45 sampai 54 tahun dengan 30,31%. Diikuti pasien usia 55 sampai 54 tahun dengan 28,84%. Sedangkan untuk pasien di atas 65 tahun sebesar 14,40%. Namun, jumlah pasien muda usia produktif juga tidak bisa dikatakan sedikit. Proporsi pasien usia 25 sampai 34 tahun memberikan kontribusi sebesar 6,93%. Pasien dengan usia 35 sampai 44 tahun sebesar 16,54%. Bahkan, pasien dengan usia 25 tahun mencapai angka 2,57%. Ini menjadi peringatan bahwa anak-anak muda tidak terlepas dari ancaman penyakit ini. Upaya pencegahan gagal ginjal dapat dilakukan dengan menerapkan gaya hidup sehat, misalnya banyak minum air putih, tidak merokok, dan menghindari asap rokok, tidak minum minuman beralkohol, serta rajin berolahraga. Mengkonsumsi makanan sehat bagi ginjal seperti buah dan sayuran, kacang-kacangan, dan lemak sehat, serta menjauhi makanan penyebab gagal ginjal. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap tahun untuk memantau kondisi ginjal, terutama bagi penderita penyakit tertentu, seperti diabetes dan hipertensi.
menghindari konsumsi obat-obatan, suplemen kesehatan atau obat herbal secara berlebihan atau tanpa rekomendasi dokter. Bagi penderita diabetes, hipertensi, dan jenis penyakit ginjal lainnya, pastikan menjalani pengobatan sesuai dengan anjuran dokter. Iya Sobat Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masih bersama dengan Dr. Iri dan juga ada Prof. Yayi di sini. Kita masih belajar bagaimana sebetulnya untuk mengenali lebih dalam hipertensi dan juga satunya lagi adalah gagal ginjal atau penyakit ginjal ya Sobat Sehat ya. Ini kadang kita melihat ada di kanan kiri kita, di sekitar kita ada yang terkena, terus kita melihat diri kita, oh kayaknya saya aman-aman aja deh. Kayaknya nggak apa-apa deh. Nah gitu, ini gimana ini Dokter Iri? Jangan sampai kita merasa baik-baik saja, terus tiba-tiba ujuk-ujuk, oh ternyata saya juga gitu. Nauzubillah, itu gimana dok? Ya memang harus kita itu harus terkontrol ya. Kita kan nggak pernah cek gitu. Pada usia 18 tahun, pada orang dewasa itu sudah harus mengecek mengenai fungsi ginjalnya. Yang paling awal sebenarnya dari rumah sakit atau puskesmas itu sejak awal sudah bisa diperiksa. Oke. Itu mengenai kencingnya, nah, tensinya yang sederhana aja. Kalau ada indikasi itu, dua itu adanya suatu protein urea pada pasien itu menunjukkan adanya suatu gangguan ginjal. Jadi dilihat juga kreatinin sama protein yang ada sudah diprediksi, sudah bisa itu menyebabkan. Jadi hipertensi kan mudah untuk diperiksa. Jadi dari awal itu sebenarnya sudah ada pada pasien. Kalau memang pada pasien itu harus dilakukan pengecekan check up gitu loh. Jadi yang mempengaruhi itu biasanya hipertensi, diabetes, jadi kolesterol, asam urat, obesitas, tadi itu merokok, usia maupun jenis kelamin. Dan faktor riwayat keluarga, apa dia pernah menderita hipertensi, apa dengan diabetes. Jadi sebenarnya menurut saya, pengalaman saya di klinis itu, dia seandainya dia punya hipertensi dengan diabetes, faktor risiko itu dikontrol dengan baik, komplikasi itu akan bisa bisa dikendalikan. Terminimalisir. Iya gitu. Jadi seperti hipertensi harus tensinya di bawah 140/90. Kalau gula darah paling gampang itu di bawah 200. Jadi kalau kolesterol itu dilihat LDL-nya, artinya kolesterol yang jahat gitu. Jadi itu batasnya 100, nilainya 100. Asam urat juga begitu, obesitas juga begitu. Itu yang harus diperhatikan. Kalau dia tinggi diobati aja dengan baik. Nah, dengan pengobatan yang baik, kan kita tentunya harus memberikan juga edukasi. Tidak semata-mata pengobatannya, tetapi tadi itu dietnya, kesehariannya bagaimana, makannya gimana. Kira-kira demikian yang harus diperhatikan. Baik, jadi sebetulnya kuncinya adalah di makanan, aktivitas, kemudian apa lagi dok? Tadi kondisi olahraga tadi juga olahraga. Biarpun tidak signifikan, olahraga itu bisa akan mengurangi tensi pada pasien. Tapi tidak yang berlebihan, tapi tadi sudah disebutkan 1 minggunya berapa menit, 150. Itu akan bisa menurunkan tensi, asalkan komplikasi yang lain tidak ada gitu. Nah, orang sekarang kan hipertensi dengan jantung, suruh aktivitasnya seperti orang normal, itu hati-hati. Pasien itu kadang-kadang dia jatuh oleh karena yang sering dihadapi oleh seseorang itu seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan betul. Dilihat kondisinya ya. Gitu. Oke. Siap, Prof. Yayi, ini ternyata kompleks ya untuk memperhatikan kesehatan kita. Kalau dari segi aktivitasnya nih Prof, tadi sempat dikatakan karena scroll terus akhirnya jadi rebahan, nggak olahraga. Ini terjadilah di sekitar kita lah, mungkin juga langsung ada aktivitas kerja dari pagi sampai sore, duduk di kursi depan komputer. Ini akan sulit untuk banyak olahraga kalau tidak di weekend misalnya. Seperti apa nih Prof? Sebetulnya olahraga atau aktivitas fisik, WHO sebetulnya pertama kali mereka untuk campaign itu aktivitas fisik sih. Karena aktivitas fisik sama olahraga sedikit berbeda. Olahraga itu ada keteraturan, ada nanti denyut nadinya dan sebagainya.
Kalau aktivitas fisik paling tidak kita misalnya jalan kaki pagi gitu ya, jalan kaki pagi diusahakan. Terus kalau parkir motor ya jangan deket-deket depan kantornya gitu ya, diparkir agak jauh supaya kita jalan. Ya, pergi jalan, pulang jalan. Itulah yang dilakukan di Gajah Mada. Kita sekarang mahasiswa ada kantong parkir, jadi mereka harus jalan. Ya, 10 menit ke fakultas, 10 menit, meskipun ada yang curi-curi parkir di dalam sih pakai mobilnya bapaknya gitu ya. Jadi ya tapi tapi itu kalau saya bilang sama mahasiswa harusnya kalian bersyukur gitu ya, karena ini sudah dipaksa untuk berjalan. 10 menit hari ini, 10 menit pulang pergi, 20 menit kalau kuliah 5 hari kan 100 menit, tinggal 50 menit yang cewek itu ke mall lah, nggak apa-apa. Tapi sebelum belanja jalan aja, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, turun lagi, jalan. Baru nanti setelah 30 menit, 40 menit baru ke toko. Dan pada saat ke mall itu makan dulu supaya tidak tertarik untuk jajan. Ya. Bawa minuman tadi minuman air ya. Kalau mau beli di sana bisa jus yang tanpa gula gitu ya. Jadi itu bisa diminta kok karena saya kalau ke restoran juga jus tanpa gula. Atau kita jeruk gulanya dikit aja gitu ya. Jadi gulanya yang dipisah. Jadi kita yang mengatur sendiri gitu ya. Jadi itu sebetulnya bisa sih. Sebenarnya tidak ada alasan sibuk saya belajar gitu ya. Kalau pada saat pandemi kemarin itu kan sebetulnya juga di YouTube juga banyak tuh gerakan-gerakan yang bisa dilakukan di kamar ya, kita dengerin musik ya, dan kemudian kita bergerak. Ya terserah yang disukai apa gitu, mau dangdut atau mau yang modelnya ada yang angkat beban juga gitu ya. Tapi kalau tadi saya setuju kalau yang sudah usia mungkin konsultasi dulu dengan dokternya ya. Dia boleh yang seperti apa. Tapi sebenarnya olahraga yang paling sederhana jalan kaki sih. Jalan kaki agak pertama kali pelan-pelan dulu kalau nggak pernah, kemudian nanti ditambah ya. Yang nggak pernah lari nggak usah lari sih. Kalau jadi jalan kaki. Kemudian ya sebetulnya ada banyak studi menunjukkan bahwa semakin dia aktif, tapi aktifnya itu kegiatan yang hobi ya, kayak berkebun ya, kemudian apa namanya itu membersihkan, ada punya ikan dan sebagainya, sehingga kan harus membersihkan kolam dan sebagainya, itu kan aktivitas fisik ya. Ya memang itu yang nggak bisa diukur, tetapi paling tidak studi menunjukkan orang tua yang mempunyai hobi, ya, mempunyai pertemuan itu ternyata juga mengurangi stres mereka dan kemudian kualitas hidupnya. Ya mungkin mereka sakit, tapi kualitas hidupnya kan prevensi itu ada 3, Mbak. Prevensi primer itu kalau sebelum sakit. Ya, prevensi sekunder itu kalau dia sudah punya tanda-tanda, misalnya tadi prediabetes, prehipertensi, tapi kemudian segera melakukan mengubah kebiasaan sehingga tidak jadi diabetes beneran, tidak jadi hipertensi. Tapi ewotine in case sudah sakit, itu juga bisa primary tersier, prevensi tersier tadi yang disebutkan Dokter Iri tadi. Jadi meskipun sakit, tetapi hidup sehat, gitu ya, sehingga itu terkontrol, gitu ya. Turuti kata dokter, nanti bisa konsultasi sama ahli gizi ya, saya harusnya makannya seperti apa ya, nanti itu diikuti, jadi obatnya teratur, diikuti, menghindari stres, itu awet kok. Saya punya ayah mertua itu 85 tahun, diabetesnya 20 tahun, ibu mertua malah lebih lama lagi, 90 tahun. Diabetes ginjal yang terakhir itu sudah hemodialisis, tapi beliau punya hobi ngelukis ya. Ya, hobi ngelukis. Saya pikir dan beliau juga suka sekali mengikuti dinamika politik Indonesia. Jadi umur 88 itu masih inget macam-macam gitu ya. Cuman memang ya 90 tahun ya, lama-lama tubuhnya juga nggak respon sama obat terusan waktu itu ya 90 tahun. Tapi saya hanya lihat bahwa kalau orang punya hobi berarti kan ada rasa senang ya. Kemudian dia teratur, kalau yang bapak mertua itu beliau memang sangat patuh dengan perintah dokter. Nasi ditimbang, olahraga gitu ya. Jadi olahraganya jalan kaki aja. Semakin sepuh, semakin jalan kakinya cuma di rumah gitu. Tadinya beliau keluar rumah naik sepeda gitu, terus di rumah. Mulai 80 tahun itu cuma di rumah. Cuma wira-wiri aja gitu ya. Tapi beliau juga sibuk gitu ya. Ngatur-ngatur apa bersih-bersih apa gitu ya. Dan makannya karena beliau patuh, enggak neko-neko kan, enggak mau yang macam-macam. Jadi sebetulnya kalau mengikuti dengan instruksi dan edukasi dari dokter, dari tenaga kesehatan yang lain, gizi ya, biasanya gizi dikonsulkan itu mudah-mudahan sih meskipun punya penyakit tetapi tidak ke komplikasi-komplikasi berikutnya gitu ya. Karena diabetes dan hipertensi itu kalau punya turunan ya kadang-kadang nggak bisa ditolak gitu ya. Karena mungkin genetiknya sudah rentan untuk hal itu ya, tetapi bisa dikendalikan. Nah, istilahnya kan dikendalikan kalau di
Nah itu dengan tersier. Makanya kan sesudah konsultasi ke Sarjito misalnya ya kan, kalau dia sudah terkendali itu kembalikan lagi ke puskesmas. Puskesmas kan ada Prolanis kalau BPJS nih. Nah itu sebetulnya kalau aktif di Prolanis, cek terus maksudnya secara teratur dan kemudian mengikuti instruksi edukasinya dokter dan ahli gizinya, mudah-mudahan nggak komplikasi sih. Ya tetap itunya terkendali lah, masih minum obat tapi terkendali gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang susah. Saya lihat teman-teman saya yang itu sudah tahu kalau diabetes ya tetap lah. Habis dipasangi ring 2 bulan ngerokok lagi. Ya, jadi itu yang harusnya memang yang perlu untuk lebih diedukasi, atau kalau tadi saya bilang sebetulnya kalau orang dipaksa dengan peraturan, akhirnya kan kalau serba terbatas orang kan jadi misalnya rokok jadi mahal ya. Hanya boleh dibeli di tempat tertentu, itu di Australia, Mbak. Jadi teman saya yang ngerokok itu harus naik bis 2 kali karena tidak dijual sembarangan, dan harga rokok tidak bisa dijual batangan, hanya boleh dibeli 1 pack. Nah 1 pack di sana itu harganya 10 kali lipat dari di Jogja. Nah jadi mikir kan, beberapa teman saya berhenti waktu sekolah ya. Akhirnya. Karena nah itu yang membuatnya, itu yang kita belum punya. Kita baru punya instrumennya baru kawasan tanpa rokok. Ya, harga rokok sudah kita advokasi mental-mental gitu ya. Belum, kemarin kita advokasi yang dijual batangan nggak boleh itu mental juga. Belum, asosiasi industri rokok protes nggak mau. Ya ini makanya ini tidak mudah gitu ya. Nanti gula dan garam itu juga bakal hampir sama karena musuhnya industri. Ya. Oh, apalagi kemarin pas Idul Fitri juga ya, Prof itu kan banyak yang ngasih gula gitu-gitu kan, numpuk gitu. Susah juga ya. Baik, tapi semoga bisa ya. Semoga bisa. Kalau punya niat, negaranya juga punya niat, mudah-mudahan bisa. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi sempat di-mention oleh Prof Yayi ada kasus tadi juga hemodialisis ya. Tadi ibu mertua ya, Prof ya. Nah ini dok, sebetulnya hemodialisis atau cuci darah ya, betul ya Prof. Nah ini kan ada yang sempat bertanya-tanya juga nih dok, apakah memang ketika harus hemodialisis seumur hidup? Atau sebetulnya ada opsi lain selain hal itu? Ya, terima kasih. Memang prinsipnya gangguan ginjal itu tidak akan kembali membaik. Gitu. Jadi apalagi itu faktor risikonya, tetapi itu bisa dikendalikan dengan pertama dengan cuci darah. Yang kedua yang namanya dengan CAPD, cuci darah yang lewat perut. Yang ketiga yang paling baik itu dengan transplantasi ginjal. Kita punya pasien itu dengan hemodialisis itu bisa sampai 28 tahun masih. Gitu. Masih bagus sampai sekarang, dia bagus. Dia artinya dia makan tadi itu cukup seimbang gitu. 25 tahun, ada 20 tahun yang masih muda. Dulu waktu masih muda usia 18 tahun kena ginjalnya, sekarang biarpun usia 50 tahun dia masih melakukan cuci darah. Di Sarjito itu sekarang ada transplantasi ginjal atau cuci darah lewat perut gitu. Nah itu yang kualitas hidupnya paling baik itu memberikan dengan transplant. Karena dia memberikan harapan hidup yang lebih baik dan kualitas hidupnya lebih baik. Ya, di Sarjito di Indonesia itu Sarjito yang kedua setelah Jakarta. Nah, sekarang rumah sakit Sarjito itu hampir setiap minggu atau seminggu 2 kali melakukan transplantasi ginjal. Pilihan yang kedua itu sebenarnya CAPD, cuci darah yang lewat perut gitu. Nah itu yang banyak sekarang diminati gitu. Sebenarnya hemodialisis itu kalau di luar negeri itu dia awal suatu tindakan untuk bisa melangsungkan hidup. Setelah itu dia baru diberikan motivasi untuk dilakukan CAPD, transplantasi ginjal. Terutama transplantasi ginjal pada usia muda. Itu diharapkan transplantasi ginjal. Tapi kalau usia 60 tahun itu masih boleh dilakukan dengan transplantasi ginjal. Sampai usia 70 tahun 70. Itu baru itu kira-kira yang jadi hemodialisis itu orang menganggap gangguan ginjal itu akhir dari segalanya gitu. Sebenarnya tidak demikian. Gitu.
Oke, baik dok. Ini ternyata memang karena kasusnya kan juga ada di sekitar kita ya dok ya. Sampai juga ini ada sahabat Anin yang bertanya, kami mohon menyapa dari Sobat Sehat. Dokter Iri, bagaimana membuat semangat dan menjaga kesehatan untuk pasien gagal ginjal? Iya. Dok. Kita memang sebagai dokter itu setiap hari kerjanya seperti itu. Pasiennya harus seperti itu juga gitu. Jadi memang seorang dokter itu mempunyai kewajiban memberikan edukasi yang terus-menerus. Kita sebagai seorang dokter itu tidak boleh memarahi pasien, gitu loh. Bagaimana pasien itu bisa semangat, istilahnya tadi itu bukan akhir dari segalanya, tapi dia akan memberikan kehidupan yang lebih baik gitu pasien kita. Makanya dia sampai 28 tahun. Jadi kalau kita edukasi pada pasien pemahamannya kurang, umpamanya contohnya makan itu harus dikurangi yang kolesterol, tidak usah, diberikan aja dia bebas pada pasien, tapi terkontrol, maksud saya itu gitu. Yang pada pasien dengan hemodialisis yang tidak boleh itu minum yang banyak. Terutama buah tidak boleh gitu, karena kandungan kaliumnya tinggi. Cuma 2 minum yang harus dibatasi itu 500 cc setiap hari. Istilahnya buah itu tidak boleh karena kaliumnya tinggi. Kalau kaliumnya tinggi dia jantungnya dia cepat sekali. Nah, itu yang kadang-kadang memberikan. Itulah yang kita berikan terus-menerus yang tidak henti-hentinya. Pasien itu diberikan motivasi. Makanya yang di Sarjito itu istilahnya survivalnya itu sampai 25 tahun, 30 tahun. Jadi masih bagus gitu pasien. Nah, ini yang harus kita berikan kepada pasien. Memang pasien itu harus dilindungi gitu. Dia harus semangat, bukan kita itu menyemangati itu supaya dia itu sehat, enggak. Dia harus seperti itu gitu gangguan ginjal. Jadi kalau gangguan ginjal itu HD-nya harus 2 kali, jangan dirubah sekali. Kalau di luar negeri itu 3 kali, supaya kualitas hidupnya itu lebih baik dibandingkan hemodialisis 2 kali dengan 3 kali. Baik. Diberikan positive vibes terus ya. Ya, harus gitu. Siap dok. Mohon izin berikutnya Prof Yayi. Ini ada sahabat Ida dari Imogiri bertanya, Prof, untuk pelayanan pengobatan, sistem pelayanan seperti apa tahap-tahapnya jika ada di rumah sakit, Prof Yayi? Ya sebetulnya kalau sudah ikut BPJS itu ada tahapannya dulu kan, harus di tingkat pertama dulu ya. Tingkat pertama nanti kalau ini memang membutuhkan yang tingkat selanjutnya berarti di RSUD. Nah, nanti ke Sarjitonya itu kalau dari RSUD baru ke Sarjito. Ya, itu kalau dengan BPJS. Kalau out of pocket, maksudnya kalau bayar sendiri ya bisa langsung sih sebetulnya. Ini bisa langsung kalau memang pengen tahu benar gitu. Tapi sepemahaman saya BPJS mengcover untuk hipertensi, untuk gagal ginjal, maksudnya untuk hemodialisis itu tercover oleh BPJS. Tapi ya tadi yang seperti disebutkan Dokter Iri, saking banyaknya jadi antre nih. Kalau mau bayar sendiri mungkin ya bisa gitu ya. Ya bisa karena kan tidak ikut antrean kan. Cuman kan memang ya masyarakat sebetulnya itu ya sudah bersyukur gitu ya, negara kita sudah punya jaminan kesehatan nasional. Cuman ya saya pernah mendengar di satu seminar di Filipina itu establishnya asuransinya itu baru sekitar 20 tahun. Kita kan ini juga belum sampai 15 tahun ya, baru 10 tahun. Jadi kalau masih ada beberapa hal yang masih belum pas gitu ya, ini harap dimaklumi. Penelitian juga berjalan di situ Mbak Ida nggih. Jadi bagaimana yang terbaik dalam sistemnya gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan itu kalau menggunakan BPJS ya harap sabar gitu ya. Tapi kalau mau sendiri ya beberapa rumah sakit juga masih bisa menerima pasien yang memang out of pocket ya. Jadi yang bayar sendiri. Ya, kadang hidup itu pilihan ya Prof. Ya. Seperti kalau sebenarnya paling bagus yang jangan sakit gitu ya. Nah makanya prevensi itu ya, pencegahan itu yang bagus gitu ya. Baik. Berikutnya ada lagi tadi yang bertanya ke Dokter Iri ya. Ini di lapangan seperti apa pelayanannya, Dokter Iri? Ya seperti tadi Prof. Ya, sudah bisa pemeriksaan di primer di puskesmas itu dia harus di situ dulu ya.
apa keluhan pada pasien. Umpamanya ada hipertensi dengan diabetes, itu sudah bisa diobati dengan baik. Gitu. Jadi BPJS itu antara istilahnya pelayanan primer, sekunder maupun tersier, obatnya itu sebenarnya sama. Gitu. Cuman memang ya tadi itu tergantung dari dokter yang memberikan motivasi edukasi kepada pasien. Karena zaman sekarang itu pasien itu sebenarnya dia punya hak. Dokter itu punya kewajiban. Makanya tadi itu seorang dokter tidak boleh memarahi pasien. Dia harus istilahnya senyum pada pasien itu, sehingga tumbuh pada pasien itu suatu kepercayaan. Nah, itu kalau obatnya di puskesmas sudah sama dengan yang di PPK 1. Cuman kadang-kadang wah ini BPJS saya tidak dilayani dengan baik. Memang pusat kita itu di PPK 1 itu memang banyak sekali. Biarpun di PPK 3 seperti di Rumah Sakit Sarjito banyak sekali. Saya juga lihat antrian itu berangkat dari jam berapa Bu dari rumah. Subuh dokter. Gitu. Tapi nanti saya pulangnya itu sore gitu. Sampai jam berapa? Jam 4. Nah, kita kan seorang dokter kan mikir gitu loh. Nah, umpamanya orang dia hipertensi atau hipertensinya tinggi gitu loh. Nah, itu yang memang mungkin masih harus diatur itu. Sistem rujukan dari PPK 1, 2 maupun 3. Jadi kedua terus ketiga. Kadang-kadang maaf Prof, kalau memang dari PPK 3 itu dikembalikan PPK 1, memang kadang-kadang masyarakat tuh berasumsi gitu bahwa dia itu dikira di PPK 3 tidak konsul balik gitu. Bukan gitu. Bukan gitu, Prof. Tapi di PPK 1 itu tidak mendapatkan pelayanan yang seperti di PPK 3. Artinya obat-obat yang ada di PPK 3 itu tidak ada di PPK 1. Tapi kalau di PPK 3 itu sudah kita mempunyai guideline gitu loh. Melayani umpamanya suatu hipertensi. Obat hipertensi itu banyak macamnya. Tapi kita kalau di PPK 3 sudah kita tahu obat yang harus diberikan yang terbaik untuk pasien. Nah, dia kembali berobat ke mana? PPK 1. Di PPK 1 tidak dapat pengobatan obat yang ada di situ gitu loh. Nah, ini yang yang maaf mungkin Prof yang belum mendapatkan seperti itu. Jadi kesan dari masyarakat itu dari PPK 3 bukan tidak mau dirujuk, tapi pasien itu akan kembali karena pengobatannya tidak sama yang di PPK 3. Karena di PPK 3 itu kan di situ ada dokter-dokter konsulen gitu. Jadi ada dokter umum di PPK 1, PPK 2 itu ada spesialis, tapi di PPK 3 sudah ada subspesialis. Komplit. Jadi lebih fokus dalam untuk pengobatannya. Siap. Ada tanggapan dulu barangkali Prof. Ya itulah mungkin masyarakat itu memang ya ini tugasnya yang dari bagian kami sih edukasi gitu ya. Kadang-kadang kan rujuk balik itu karena kondisinya yang tadinya agak komplikasi atau sulit sudah terkendali gitu kan. Nah, untuk mempertahankan itu kan ada beberapa obat mungkin sudah tidak lagi kan sebetulnya ya. Tapi kan namanya orang kita itu kadang-kadang orang marem obatnya kan jamin dadiki gitu ya. Jadi itu yang terjadi padahal kan sebetulnya ini tadi di PPK tingkat 1 itu kan prevensinya sampai primer tadi. Jadi yang sakit itu kan dikendalikan di situ gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa baru dirujuk lagi gitu. Nanti ini kalau sudah terkontrol harusnya rujuk balik gitu ya. Tapi ada beberapa emang nggak mau gitu ya. Jadi ya itu yang harus diedukasi kan, karena sebetulnya penyakit-penyakit kronis itu kan sebetulnya kalau bisa terkendali dengan baik ya, dengan pola hidup yang coba diubah untuk supaya lebih sehat, kemudian tadi tetap teratur minum obat, teratur kontrolnya gitu ya, itu sebetulnya bisa sampai lama. Tadi kan yang hemodialisis saja sampai di atas 20 ya, tapi dia berusaha untuk mengikuti instruksi ataupun edukasi dari dokter dan pelayanan kesehatan yang lain gitu ya. Jadi
sebetulnya kalau mau nurutin gitu ya, mau disiplin gitu sebetulnya meskipun sakit itu bisa dipertahankan gitu. Dan kualitas hidupnya juga baik gitu ya. Kalau nggak komplikasi kan kualitas hidupnya baik. Kalau hipertensi, diabetes itu terkontrol kan orang nggak tahu kalau dia sakit sebetulnya. Yang gitu. Agak berabe itu kalau sudah mulai komplikasi ya kan, karena ya kalau diabetes silent killer nih dok. Karena saya ingat bapak saya itu ya kena matanya, nanti bisa ginjal, bisa kena jantungnya gitu, jadi berbagai macam gitu. Tapi kalau terkendali ya kayak ayah mertua saya itu sampai akhirnya itu enggak ada komplikasi sebetulnya. Cuman memang kalau saya lihat kalau ayah saya sih mungkin psychological-nya ya. Kalau ibu itu memang ya sudah 90 ya. Sudah berbagai macam obat. Panjang umur. Iya, tapi bisa sampai 90 loh ya. Jadi hemodialisisnya 2 tahun atau 3 tahun kalau nggak salah. Baru hemodialisis itu di atas 85 kok. Ya, jadi yang sebelumnya ya diabetes tapi terkontrol gitu. Kuncinya nurut ya Prof ya? Nurut, disiplin, hidupnya juga nggak neko-neko, jadi nggak stressful gitu kan. Sakmadyo itu Mbak. Kalau orang Jawa itu harusnya betul-betul mengikuti prinsip Jawa itu loh, sakmadyo, andap asor, nggak sombong ya, tenang gitu kan, punya hobi ya gitu ya. Ayem, tadi kan minum juga sakmadyo, olahraga sakmadyo gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan sih meskipun ada diabetes, ada hipertensi tetap terkendali gitu. Pembiasaan juga kuncinya tadi ya. Iya, pembiasaan. Oke, siap. Oke, ini karena ternyata keterbatasan waktu Dokter Iri dan juga Prof Yayi, barangkali terakhir ada satu closing statement dari masing-masing ya, himbauan untuk sobat sehat biar lebih memperhatikan lagi agar terhindar dari gagal ginjal dan juga satunya lagi hipertensi. Dari Prof Yayi dulu silahkan. Mungkin kalau dari saya ya sakit itu lebih mahal daripada kita mencegahnya. Ya. Oleh karena itu yang belum sakit itu tadi sudah kita diskusikan, berusahalah untuk hidup sehat, ya, makan cukup, ya, kemudian buah dan sayur, kemudian olahraga, ya, kalau bisa, kalau tidak hanya aktivitas fisik. Dan yang sakit tetap semangat selama melakukan mengikuti edukasi dan terus kemudian teratur minum obat, teratur di dalam cek. Kalau harusnya visit, harusnya kontrol, ya kontrol dan teratur. Tetap semangat, tetap punya kegiatan, cobalah cari hobi. Mudah-mudahan semuanya akan sehat ya, sehat di sini sehat semuanya ya, sehat fisik, sehat mental, sehat sosial. Amin. Saya kira itu. Makasih. Terima kasih Prof Yayi. Sehat fisik, sehat mental, sehat sosial. Itu sehatnya WHO. Ada 3 sehat. Oke, terakhir dari Dokter Iri silakan. Ya, memang kalau kita dalam suatu kehidupan itu yang harus diperhatikan memang hipertensi dan diabetes. 2 itu yang memberikan komplikasi. Seandainya dia ada 2 itu, jangan takut gitu. Bahwa itu dengan keseimbangan artinya diberikan obat yang baik. Itu dia akan seimbang. Itu. Yang memperberat lagi apabila kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi, obesitas, merokok, usia, sama jenis kelamin itu yang harus kita perhatikan. Kalau ada semuanya, tidak usah takut diobati gitu. Tetapi kalau kolesterol itu tinggi, ya diobati aja. Kalau baik, lepas. Asam urat juga demikian, tidak dipakai terus-menerus, kecuali hipertensi dan diabetes. Hipertensi boleh dilepas, tapi syaratnya tensinya itu harus di bawah 140/90. Diabetes juga sama, di bawah 200 itu bisa terkontrol dengan baik pada pasien. Jadi tidak usah takut sebenarnya. Siap. Gak usah takut tapi nurut tadi ya. Baik, terima kasih. Tetap semangat. Nah itu dia, itu jargonnya Prof Yayi sama Dokter Iri. Prof Yayi terima kasih banyak, Dokter Iri matur nuwun sangat. Terima kasih, sama-sama. Tadi kita sudah banyak belajar bersama-sama, semoga juga kita dimudahkan untuk bisa menjaga tubuh kita. Tadi katanya sehat. Fisik, sehat mental, sehat sosial. Ada lagi sehat spiritual sama sehat finansial katanya. Boleh. Semoga ya. Baik, terima kasih Sobat Sehat. Anda telah bersama kami untuk menyaksikan Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Podcast ini kami dedikasikan sebagai upaya sosialisasi, upaya promosi, dan juga upaya edukasi terkait permasalahan, penanganan, dan juga pelayanan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya saya Konita Jasmine mewakili seluruh kerabat
kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa. Telah sering sudah ku melupakanmu, hitamnya pekat di dadaku. Masihkah ada terang mendekap jiwaku? Masih pantaskah aku berlutut di hadapmu? Sebelum buta mata dan hatiku, izinkan ku kembali menuju fitrahku sebagai hambamu. Sebelum buta mata dan hatiku, izinkan aku untuk kembali. Ku tak ingin jauh darimu. Ku tak ingin jauh darimu. Ku tak ingin, ku tak ingin, ku tak ingin jauh darimu. Ada beberapa keluhan yang mengarah pada gagal ginjal, terlebih jika memiliki penyakit penyerta atau faktor yang dapat menjadi penyebab gagal ginjal. Maka, hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan intensif ke dokter. Semakin cepat pemeriksaan dilakukan, diharapkan kerusakan ginjal bisa ditangani secepatnya. Hal tersebut penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, agar tidak berkembang menjadi gagal ginjal stadium akhir. Pada fase ini, ginjal sudah sama sekali tidak dapat berfungsi dan penderita akan membutuhkan cuci darah rutin atau operasi transplantasi ginjal untuk mengembalikan fungsi ginjal. Adapun makanan yang perlu dihindari saat sudah terdiagnosis gagal ginjal adalah alpukat karena merupakan salah satu makanan sumber yang sangat kaya kalium. Makanan kaleng, daging olahan, roti gandum utuh, nasi merah, pisang, susu, dan jeruk. Agar tidak terjadi gagal ginjal permanen, maka upaya pencegahan yang dapat dilakukan diantaranya menerapkan gaya hidup sehat seperti banyak minum air putih, tidak merokok, dan menghindari asap rokok, tidak minum minuman beralkohol, rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat bagi ginjal seperti buah, sayuran, kacang-kacangan, dan lemak sehat, serta menjauhi makanan penyebab gagal ginjal. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap tahun untuk memantau kondisi ginjal, terutama bagi penderita penyakit tertentu seperti diabetes dan hipertensi. Menghindari konsumsi obat-obatan, suplemen kesehatan, atau obat herbal secara berlebihan. Bagi penderita diabetes, hipertensi, dan jenis penyakit ginjal lainnya, pastikan menjalani pengobatan sesuai dengan anjuran dokter. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.